warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli, NIM 106210047, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Toha Sapidin Jambi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau membuat tugas video yang dari dosen pengampu Burhanuddin SHIMH. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertentangan dengan politik hukum. Materi yang pertama yaitu tentang politik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang saya ketahui melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pihak, yaitu mulai dari inisiasi ruang diskusi dan konsultasi publik yang menyusun masukan, menyusun rancangan pembahasan dewan, akhirnya pengesahan. Nah, inisiasi ini dibuka oleh warga lewat penyerahan hak inisiasi lisan ataupun yang tertulis. Nah, jika memenuhi persyaratan, maka rancangan perundang-undangan ini tersebut akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Republik Indonesia untuk dijadikan undang-undang. Nah, setelah itu dilakukan pembahasan dan pengesahan yang melibatkan Presiden sebagai perundang-undangan veto. Nah, selanjutnya itu tentang hukum dan pembangunan hukum nasional. Nah, hukum nasional ini adalah seperangkat pedoman dan peraturan yang mengatur perilaku, tindakan, dan hubungan antara pemerintahan individu, antara pemerintahan pengesahan, dan di antara satu negara. Nah, tujuan dari hukum ini nasional adalah untuk menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional atau perundang-undangan adalah proses menyusun, pembuatan, pengesahan hukum nasional. Proses ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintahan, lembaga legislatif, ahli hukum, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap setiap peraturan hukum yang dibuat. Nah, pembangunan hukum nasional ini bertujuan untuk menciptakan peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan adil, serta memastikan bahwa peraturan hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan transparan kepada seluruh warga negara dengan tidak membedakan status sosial, ekonomi, atau politik. Nah, yang selanjutnya itu materi tentang aspek-aspek yang terkait dengan hukum nasional. Yang pertama yaitu perundang-undangan. Nah, politik ini hukum nasional melibatkan proses pembentukan, perubahan, atau menghapuskan undang-undang di negara tersebut. Proses ini telah melibatkan lembaga legislatif, pemerintahan, dan seringkali melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pemantauan terhadap peraturan hukum. Nah, yang kedua itu penegakan hukum. Politik hukum nasional ini juga telah diterapkan dalam menjalankan di dalam masyarakat. Hal ini melibatkan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan dan lembaga penegak hukum untuk penegak hukum secara adil, efektif, dan transparan. Yang ketiga yaitu independensi kekuasaan kehakiman. Nah, di sini aspek penting dari politik hukum nasional adalah kemandirian dari netralitas kekuasaan kehakiman. Pemerintahan ini harus memastikan bahwa pengadilan bebas dari campur tangan politik dapat menjalankan fungsi mereka secara independen untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum. Yang selanjutnya yaitu keempat, perlindungan hak asasi manusia. Politik hukum nasional ini juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Ini mencakup pembuatan hukum yang melindungi hak-hak individu, upaya untuk menghapuskan diskriminasi, memperlakukan yang adil dan pengadilan, dan mengawasi pelaksanaan hukum secara menyeluruh untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu partisipasi publik. Nah, dalam politik hukum nasional ini partisipasi publik dalam pembentukan hukum dimainkan. Masyarakat harus memiliki akses untuk mempengaruhi pembentukan undang-undang melalui konsultasi publik, ruang diskusi, dan melalui perwakilan mereka yang di dalam lembaga legislatif. Semua aspek ini sering
saling terkait dalam menciptakan kerangka hukum nasional yang stabil, adil, dan efektif. Pembangunan hukum politik ini yang baik harus memastikan bahwa hukum dihormati, ditegakkan dengan adil, dan memberikan perlindungan strategi setara bagi semua warga negara. Yang selanjutnya yaitu dimensi politik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Pertama yaitu lembaga legislatif. Yang tertera, yang proses untuk pembentukan perundang-undangan ini di Indonesia ini, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam menyusun dan membahas rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Yang selanjutnya itu pemerintahan. Pemerintahan ini juga memiliki peran dalam proses perundang-undangan. Pemerintah dalam menginisiasi menyusun rancangan undang-undang atau memberikan masukan dan proses membahas tentang rancangan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang selanjutnya yaitu tentang partai politik. Nah, partai politik ini telah memiliki kursi Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat memainkan peran dalam pembentukan perundang-undangan. Mereka dapat membawa isu-isu tertentu ke dalam pembahasan yang mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, kalau sasarannya itu yaitu yang pertama meningkatkan kualitas hukum. Salah satunya untuk menghasilkan peraturan hukum yang berkualitas dan relevan dengan berkembang sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini telah bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang keadilan jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Nah, kalau responsif ini terhadap kebutuhan masyarakat, perundang-undangan juga ditunjukkan merespon kebutuhan dan inspirasi masyarakat yang adil dan perlindungan hak masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang terkait dengan hukum. Yang selanjutnya yang terakhir nih, demokrasi dan partisipasi publik. Politik perundang-undangan di Indonesia juga bertujuan untuk memastikan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Di mencakup konsultasi publik, pendengaran umum, dan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam memproses pembahasan rancangan undang-undang. Sekian, jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.